Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Apakah sepengetahuan Pak Kodim dari teman-temannya, ya, circle pergaulannya selama ini gitu, seseorang yang memang dari punya kebiasaan untuk hidup dengan banyak memberi, ya kan, mencintai, pokoknya suka nolong orang, itu mesti karena ini berkaitan sama dharma, mesti nanti mencari apa-apa tuh serba mudah, serba tumoto begitu atau bagaimana Pak Kodim? Ya, jadi dharma itu kan yang sudah terwujud ini ya kan. Tapi yang terwujud ini kan ada dua, Mas. Ada sebagai buah. Iya. Ya, jadi orang kalau sudah itu memang buahnya, nggak pernah mikir. Ya, dia langsung aja. Tapi ada sebagai usaha. Ah iya, saya tahu bahwa hidup ini harus berdharma. Maka saya usahakan sekarang membuat hal-hal yang baik itu tadi, ya kan? Nah, kalau yang sudah merupakan buah itu biasanya kemanapun dia mudah. Tapi kalau dia baru memulai usaha, ada kemungkinan ya ada jegalan, tapi dia terus kan berusaha. Enggak, memang berniat untuk dharma. Nah, nanti dipetik pada kehidupan. Jadi berarti kan dia masih menanam, masih memupuk, begitu kan? Nanti kena wereng segala macam begitu ya Pak Kodim ya. Tapi karena itu nggak berhenti, bisa lah akhirnya panen. Nah, makanya di dalam ajaran Jawa apapun jangan sekali-kali meninggalkan dharma. Apakah sudah merasa menerima maupun baru usaha, pokoknya harus sama-sama dijalankan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya seseorang yang berada pada hidupnya benar-benar fase terendah secara finansial, Pak Kodim ya, ngandalkan pikiran sama perasaan aja nggak cukup. Karena yang paling penting action tadi, Pak Kodim. Loh ya, action itu. Tindakannya itu tadi. Tindakan itu. Jadi itu di serat-serat Jawa kuno. Orang malas itu termasuk disebut berbudi jelek. Orang malas. Jadi contoh wong kang males, ya kan. Jadi contoh orang yang malas itu orang yang budi pekertinya jelek. Ya, orang yang tidak mau usaha. Makanya orang-orang dulu marah kalau melihat anak-anaknya malas itu. Gitu loh. Jadi kita itu tadi memang tidak ada konsep takdir seperti dari Timur Tengah gitu loh. Tetapi kalau konsep dharma dijalankan, takdir dengan sendirinya akan dijalani, dilewati. Jadi itu. Ya. Poinnya adalah dharma. Ya kan kalau aku menjalankan dharma kan entah nanti berhasil atau tidak bukan jadi masalah. Gitu loh. Ya. Baik Pak Kodim. Bagaimana kita sebagai manusia awam tapi tetap bisa melihat keadilan Tuhan atau Sang Pencipta ketika kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang mengalami sebuah penderitaan, misalnya yang terjadi di Gaza, terus kemudian yang terjadi di Afrika, atau contoh terdekat kasus anak-anak yang dibunuh bapak kandungnya sendiri gitu. Gimana menurut Pak Kodim? Iya, kita sebagai orang awam itu bahasa Arab, Mas, artinya dari kata umum. Iya. Ya itu umum. Ya, orang awam itu artinya orang yang mediocre. Artinya kita ini tidak spesialis amat. Ya, tapi dalam hidup ini ya udahlah, saya pokoknya bisa hidup, bergaul ini itu. Nah, tapi status ini kan tidak bisa terus dibuat bahwa ini kok bisa, itu bisa, tidak. Sebab begini, ada orang yang menyadari hidupnya, saya memilih menjalani dharma itu sebagai orang kecil. Yang sudah sadar itu yang begitu. Makanya ada orang yang asalnya kaya terus kekayaannya diberi-berikan, ya kan? Karena ada kesadaran, ada epifani pada dirinya, ya. Ya sudah, saya pakai aja untuk nolong-nolong, ya. Jadi kita tidak ada lagi di sini konsep awam itu berarti nggak tahu apa-apa. Yang tidak awam berarti yang tahu. Tapi yang diketuk siapapun manusia, siapapun kita, gitu loh ya. Kita harus terus-menerus
istilah meningkatkan batin kita ya untuk melihat dunia ini. Dari di situ, jadi batin ini ya kan, kalau batin kita itu tidak tertutup ya bisa melihat, nggak peduli kita awam atau tidak ya. Tapi kalau batin kita itu sudah tertutup ya nggak bisa melihat. Baik ya. Jadi peristiwa juga harus kita bedakan dengan apa yang terjadi. Kaitannya sama kita menerima keadilan Tuhan. Ya, jadi itu tadi, jadi apa yang terjadi harus kita bedakan ya, bahwa kita sadar ya kan, itu oh ya dia sesama kita manusia, harus kita tolong. Nah itu kebagian dari kesadaran. Ya, tetapi dalam kejadian itu kan tidak sesederhana itu, karena kita sendiri hidup itu di dalam jejaring kehidupan bersama. Itu yang pada waktu yang lalu ya pemerintah kita itu mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina. Ya. Dan tidak kita tolak, dan keliru pula kalau ini dipahami netral atau bukan begitu, ya kan. Tetapi ketika sudah menjadi sebuah gerakan, ya, ini harus kita bedakan dengan tekad. Misalnya kalau pemerintah, yo saudara semuanya ya iuran untuk Gaza kita bayar, ya kan. Tapi kalau sudah kelompok-kelompok, boleh jadi gitu loh, itu ada yang memanfaatkan untuk kepentingan di luar dari yang kita harapkan. Ya. Kita ambil contoh begini ya. 26 Desember tahun 2004 itu terjadi tsunami di Aceh. Banyak sekali bantuan dari orang luar negeri, termasuk oleh kita-kita ini ya, lewat bank-bank yang diumumkan di televisi-televisi itu ya, dan itu bisa besar. Tetapi kalau kita melihat realitas ya, kok beda ya, orang Jepang yang kena tsunami padahal juga tsunami-nya dahsyat dengan orang kita yang kena tsunami. Nah, itu tadi kita harus bisa bedakan. Ini berarti ada tangan-tangan lain ya kan, yang tidak memenuhi harapan kita. Ya. Jadi sama, kita misalnya ya iuran lewat pihak A untuk membantu misalnya orang Palestina, tapi bisa tidak sampai ke sana, itu bisa terjadi. Makanya kalau semua harus didokumentasi oleh pemerintah, nggak apa-apa. Misal pemerintah itu mengumumkan bahwa untuk ketertiban, maka lembaga-lembaga yang diizinkan untuk memperoleh sumbangan dari rakyat Indonesia disebutkan saja. Itu biar diaudit juga kan, penting itu. Terus diaudit, menimbulkan trust masyarakat kan. Betul, sehingga menumbuhkan perasaan percaya kepada masyarakat, realitas ini, ya, kehidupan berbangsa bernegara ini. Nah, menyangkut keadilan, ya itu kan tadi, ya kan, konsep kita pada mulanya kan bukan konsep takdir, ya kan. Jadi semua yang kita peroleh itu ada individu, ada komunitas atau bangsa, ya kan. Jadi karma itu tidak hanya di individu tapi juga kolektif bangsa. Kolektif kan gitu. Baik. Jadi bangsa yang pernah menjajah ya nanti bangsa itu dijajah. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kayak Yunani itu dulu kan menjajah sampai mana. Akhirnya sekarang jadi negara yang di Eropa itu tergolong paling miskin. Ya kan? Jadi kalau ada bom atom ngenai Jepang, ya jangan dipikir itu karena sekedar Amerika, itu proses di alam, proses sangat presis ya, kausalitas ya, karma pala tapi kolektif. Jadi di situ. Waduh, menarik ini. Karma pala tapi kolektif. Iya, tapi kolektif. Bisa jadi nanti India, India sekarang kan udah high jadi power ya, kira-kira powernya besar banget. Bisa jadi nanti Inggris menderita juga gara-gara habis jajah India. Sekarang aja Perdana Menteri Inggris orang India. Iya, orang India. bener kuali. Iya. Kan? Jadi kita juga harus mengingat bahwa hidup itu tidak
tunggal lepas dari jejaring kehidupan. Nah, bagaimana kalau dengan yang anak kecil terus kemudian dia dibunuh oleh bapaknya, termasuk dari kecil dia sudah kanker sangat parah. Kadang kita itu kok kayak nggak adil ya. Betul, gitu, kita lihat sebagai peristiwa atau sebagai kejadian, gitu kan. Kalau sebagai kejadian orang tuanya harus ditangkap polisi. Iya. Karena itu istilahnya melakukan tindak pidana. Betul. Tapi sebagai peristiwa, ya kan, itu bisa hutang piutang. Yang lahir. Iya. Anak ini dulu sebelumnya bagaimana? Iya, mungkin membunuh ayahnya, sekarang ayahnya ganti membunuh, atau ayahnya itu dulu orang lain, iya kan, yang dibunuh oleh dia. Terus dia dijadikan anaknya tapi dibunuh, kan gitu kan. Iya. Gitu tapi ya, kan ya? Hidup ini itu tadi kan peristiwa itu untuk menanamkan istilahnya kelegaan batin. Jadi batin itu supaya jangan menganggap segala sesuatu itu merasa saya tidak diadili ini itu dan sebagainya. Supaya bisa tenang, bisa menghayati, merasakan semua peristiwa. Tapi sebagai kejadian, negara harus turun tangan untuk menegakkan keadilan. Disitulah ada lembaga pengadilan, gitu. Baik. Itu. Melampaui dualitas menurut Ahmad Khoджim bagaimana? Apanya? Melampaui dualitas. Ya, sebenarnya melampaui dualitas itu kalau sudah bisa melihat semuanya itu satu. Semuanya itu satu. Iya, satu. Nggak ada baik buruk. Iya, pada mulanya kan nggak ada. Okay. Tetapi, ya, kalau tidak ada baik dan buruk, ya nggak ada dunia. Iya. Ini juga harus dipahami. Betul. Ya, kan nggak ada baik dan buruk itu nggak ada proses interaksi. Kalau nggak ada proses interaksi ya nggak ada semuanya ini. Ya, adanya panas dan dingin sehingga membentuk ini kalau panas jadinya kue ini, kalau dingin jadinya kue ini. Coba kalau panas semuanya nggak ada yang jadi itu gitu loh ya. Nah itu tadi peristiwa dan kejadian harus sama. Jadi dari sudut hakikat gitu loh Mas ya. Itu ya melampaui dualitas dari sudut hakikat. Tapi dalam hal perkara kejadian ya harus ditangani secara kasat nyata. Kasat nyata. Ditangani secara kasat mata. Sesuai hukum yang berlaku. Tetapi sebagai pribadi kita harus menerima segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebab, maka kita harus bisa nerima dan koreksi. Itu kalau kita lagi apes ya kita ngoreksi. Oh ini berarti saya dulu pernah sekarang kita kejegal, ya kan? Dengan begitu kita bisa ada penerimaan. Ada penerimaan, ya. Itu yang dikatakan di dalam Wedatama harus bisa narimo, lilo, legowo, ya kan? Tiga-tiganya ini kan, ya. Ya, jadi orang bisa menerima ya apa yang ada pada dirinya. Makanya terus di asas Jawa itu ada istilah sebagai kehidupan yang selalu bisa menerima. Nah, ada saya kemarin wawancara anak masih muda Pak Khoджim. Ya. Jadi ketika kita ada masalah apa saja, meskipun misalnya, aku ini ada proyek besar, tapi selalu yang masuk ke rekening selalu kecil, atau kemudian ditipu dan lain sebagainya. Itu tipsnya itu disuruh let in ya. Jadi menerima sampai kemudian nanti muncul kebahagiaan. Dan biasanya setelah kebahagiaan itu muncul keajaiban. Menurut Pak Khoджim gimana itu? Memang begitu. Begitu kita bisa menerima, maka sesuatu itu bisa menjadi anugerah. Tapi begitu kita itu tidak menerima, melawan, ya kan, berarti kita kan menutup jalan yang akan. Padahal jalan itu tadi kayak gini, bayi bisa lahir, kan harus dibedah misalnya, kalau sisar, atau orang tuanya harus merasakan kesakitan demi melahirkan anak itu. Nah ini kan orang tua yang dilewati harus menerima. Nah, tapi kalau ada orang tua ngelahir soro-soro nanti malah kebuntu kan. Tapi ada orang tua saya melahirkan itu karena memang amanatnya sebagai manusia perempuan
untuk menghadirkan dia sebagai anugerah. Oke. Anugerahnya, ya kan? Nya itu disebut siapa nggak peduli kan? Yang penting ada yang di atas kita daripada kita. Oke. Nah, sekarang saya pengen bagaimana Pak Koji menjelaskan kebersatuan antara manusia dengan Allah. Katanya manusia dan Allah bersatu, manunggal. Itu penjelasannya bagaimana Pak Koji? Loh iya, sekarang kan kita harus kembali ke konsep dulu kan. Allah itu kan konsep. Ya. Konsep. Konsep. Jadi konsep itu melalui sebuah sejarah sebagai suatu pertarungan pemikiran. Ya. Ini harus dipahami dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk. Ya, orang Islam sendiri kalau kita misalnya membaca surat 39 surat Az-Zumar ya ayat 6 ya, di situ dikatakan bahwa orang-orang musyrik itu tidaklah menyembah berhala melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tangga. Loh, iya. Jadi berhala itu tangga. Iya, buat dia sebagai sarana. Oke, paham. Nah, sedangkan yang diajarkan Nabi Muhammad kan nggak perlu sarana-sarana itu. Nah, itu kan namanya konsep. Iya. Jadi konsep itu ada orang yang berpikir bahwa harus ada begitu. Nah, yang lain nggak perlu begitu kan gitu kan. Nah, ketika peristiwa itu terjadi di zaman era Nabi Muhammad ya tidak boleh disamakan dengan peristiwa yang sekarang terjadi karena kondisinya juga berbeda. Ya kan. Orang sekarang banyak orang yang punya patung tapi nggak ada kepikiran untuk seperti itu. Betul. Jadi semua harus kita pahami. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi itu sudah jelas. Kalau ditanya mereka itu siapa yang menciptakan apa itu bumi dan langit, sama orang-orang musyrik itu menyebut Allah. Nah, cuma yang berbeda, yang satu perlu sarana, yang satu tidak perlu. Namun demikian pada surat Al-Maidah mungkin ayat 34 atau berapa ya, itu atau 35 ya, di situ dikatakan bahwa orang-orang beriman pun harus mencari wasilah. Nah, di sini pun ribut. Coba kita lihat saja yang Islam ya. Surat Al-Maidah ya. Tentang wasilah nanti kan muncul ini ya. Surat tentang wasilah. Tuh 35. Jadi surat Al-Maidah ayat 35 ya. Jadi di situ itu ditegaskan bahwa ya, kalau bunyinya dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Ya kan? Jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wasilah itu kan jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalan. Ini saja bisa ribut. Betul. Nah, gitu loh. Ya. Loh, ada yang mengatakan apa kalau begitu apa bedanya dengan orang musyrik itu nyembah berhala ya kan. Nah, semua peristiwa itu ada istilahnya, ada faktor yang membedakan ya. Jadi kita tidak bisa melihat secara naif. Intinya orang musyrik itu tidak mau ya kan tergantikan oleh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu masalahnya gitu loh ya. Nah, lalu karena tetap sebagai sarana untuk mendekatkan diri itu tetap harus ada, maka surat Al-Maidah tapi jangan berupa patung kan gitu kan. Tapi ini pun kan tidak disebutkan. Terus berupa hanya perbedaan konsep aja sebenarnya. Ya, perbedaan konsep itu loh ya. Iya. Jadi kita ini harus menyadari sampai segitunya. Oke. Ya, baru nanti orang beragama pun tidak bisa diadu domba. Iya ya Pak ya. Karena udah cerdas, sudah paham, sudah cerdas, konsep aja ya. Konsep. Ada yang mengatakan wasilah itu amal saleh, ada yang mengatakan enggak, itu ke kuburan-kuburan orang keramat lah itu kan. Semuanya itu kan dugaan. Baik. Bukan semua tahu, tapi semua itu menduga. Ya. Semua itu menafsirkan. Iya.
Lain kalau tahu, itu beda. Termasuk tan keno kino yang ngopo itu juga konsep, Pak? Loh, itu konsep. Konsep. Pada mulanya itu kan orang nggak ada urusan dengan itu pada mulanya. Iya kan? Iya. Ketika ada kelompok, iya kan, yang mulai memasalahkan, loh kamu kok gini? Nah disitulah lahir konsep yang membedakan. Iya. Sekali lagi Tuhan, Allah itu adalah konsep ya Pak ya? Iya. Konsep, oke. Paham. Ya. Orang Jawa dulu malah menyebut, mengapa disebut yang taya? Yang toyo. Iya, ya toyo itu kan karena apa dibaca dengan lidah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau lidah Jawa kuno itu taya. Ya, taya itu tidak ada. Ya. Jadi yang itu artinya sesuatu yang ada realitas tapi nanti digoleki yo tidak ada. Ya kan? Nah, karena kalau digoleki itu tidak ada, kalau dicari itu tidak ada, maka baru lahir konsep tan keno kinaya ngopo. Sebab kalau masih keno kinaya ngopo itu kan ya sama dengan kita. Padahal ini di luar kita. Ya sama dengan kita mencari siapa yang menghidupkan kita, kan kita susah mencarinya. Tapi yang jelas kan ada kan kekuatan yang akhirnya saya bisa lahir. Betul. Gitu loh. Cuma kalau kita sadar terus buat apa kita ribut itunya gitu kan. Ya. Kalau kita sadar kan bagaimana kita hidup sebaik-baiknya. Supaya konsep apapun yang dibuat manusia kita tidak lagi bertabrakan dengan hal yang demikian gitu loh. Kita jadi tidak mudah diadu domba kalau kita paham. Kita juga tidak mudah diadu domba. Nah ini perlu kedewasaan berpikir gitu. Harusnya pemuka-pemuka agama apapun aja itu harus benar-benar clear soal ini. Oh, tapi beda. Pemuka agama itu membawa misi. Oh, ada kepentingan. Ada kepentingan. Ya, jadi kita tidak bisa berharap banyak kepada pemuka agama apapun. Karena agama apapun. Karena ada kepentingan yaitu untuk menyampaikan konsep yang dibawanya. Oke, paham. Yang mungkin kaitannya sama politik. Ya bisa dengan politik, bisa karena untuk mempertahankan eksistensi kelompok dan sebagainya. Iya. Jadi di situ. Awal mulanya agama itu mungkin begitu udah. Lah iya, jadi gitu. Ya.